Halo saudara-saudara, bertemu lagi di Summary Daily Bible School dan ini adalah kelas yang ke-15. Dan judul pelajaran di kelas 15 kali ini adalah Central Bank Digital Currency atau yang kita singkat dengan CBDC. Kita mulai pelajaran ini dengan membaca Matius 24 ayat 3. Murid-murid bertanya, apa tanda dan kapan kedatanganmu dan tanda the end of the world atau akhir dari dunia ini. Di sini kita harus tahu bedanya the world dan the earth atau bedanya dunia ini dengan bumi. Bumi itu adalah planet yang diciptakan, sedangkan dunia ini adalah semua keadaan dunia atau kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Dan dunia inilah yang mau diselamatkan. Dan ketika ada the end of the world, kata the end ini artinya kesempatan keselamatan itu sudah berakhir. Atau kita tahu kesempatan selamat itu berakhir di Daniel 12 ayat 1. Artinya, setelah Daniel 12:1 orang tidak bisa selamat lagi. Atau orang yang sudah selamat sudah tidak bisa tidak selamat lagi. Karena konsep tutup pintu di Daniel 12:1 ini harus 1:1 antara orang yang selamat dan tidak selamat. Dan kita ketahui, di ujung Daniel 12 ayat 1, peristiwa time of trouble, Yesus datang. Dan yang seperti kita sudah belajar bahwa Daniel 12:1 atau time of trouble adalah masa yang singkat dan tidak pernah dialami di dunia ini. Dan kita tahu di Daniel 12:1 iman kita akan diuji karena 100% kuasa setan akan dilepaskan. Dan di saat-saat ini hanya umat Tuhan sajalah yang akan dilindungi. Dan kita kembali untuk menjawab pertanyaan murid-murid di Matius 24 ayat 3. Dan jawaban tandanya kita bisa lihat di Matius 24 ayat 15. Waktu kamu melihat abomination of desolation berdiri di holy place, di ayat 16 kita disuruh untuk keluar dari kota-kota. Itu tandanya. Dan kita tahu bahwa abomination of desolation ketika gereja meminta kuasa sivil, atau kita tahu peristiwa ini terjadi di 24 September 2015. Kepausan datang ke Kongres dan PBB untuk meminta kuasa. Dan kita tahu di akhir zaman, dan di akhir zaman kita akan melihat roh kepausan ini di Protestan murtad. Jadi 24 September 2015 ini adalah tanda kita harus keluar dari kota-kota. Dan untuk tahu kapannya, di Matius 25 ayat 13 kita harus berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan. Karena kita cuma dikasih tahu tandanya, dan tandanya kita bisa lihat di Matius 24 ayat 15. Yaitu September 24, 2015 ketika Paus datang ke Kongres dan PBB. Dan di saat lihat tanda tersebut, kita tahu bahwa akhir dari dunia atau time of trouble sudah dekat. Artinya, setelah 24 September 2015, waktu persiapan untuk time of trouble sudah sangat singkat. Di Great Controversy 594 dikatakan, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tutup pintu Daniel 12:1 sudah dikabarkan. Dan ketika kita lihat peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tutup pintu itu, kita harus melakukan pekerjaan persiapan. Dan pekerjaan persiapan kita adalah hanya untuk beriman. Dan persiapan kita itu haruslah berdasarkan karena kita melihat tanda. Karena kalau kita tidak lihat tanda-tanda, kita akan berkesimpulan bahwa kedatangan Tuhan itu masih lama. Dan kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa ini adalah di time of trouble yang terjadi sebelum tutup pintu. Daniel 12 ayat 1. Dan kita tahu Revelation 13, 16, 17 dikatakan dari pelajaran sebelumnya
bahwa tidak bisa jual beli, dan kalau mau jual beli kamu harus ada tanda binatang. Dan kalau kamu tidak ada tanda binatang atau kamu tidak mau menyembah image of the beast, kamu tidak bisa jual beli dan kamu akan dihukum mati. Dan kita sekarang mau masuk apa sih peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini sekarang yang menunjukkan bahwa sudah sangat dekatlah peristiwa Revelation 13, 16, 17 ini. 31 Maret 2022, kita tahu bahwa ada pertemuan pemerintahan dunia di Dubai dan mereka bertemu untuk bicara tentang dasar ekonomi dunia. Dan dasar ekonomi dunia adalah membuat mata uang digital atau digital currency. Dan digital currency ini atau mata uang digital ini akan diterapkan di New World Order. Mata uang digital ini artinya tidak ada uang kertas lagi. Dan dikatakan bahwa akan ada perubahan dalam segala aspek kehidupan. Dan yang menopang adanya New World Order adalah financial system, sistem keuangannya. Dan dikatakan bahwa kita sedang di ujung perubahan. Kita sudah mau tinggalkan sistem dunia yang lama, sistem keuangan yang lama, di mana setiap transaksi di dunia ini adalah berbentuk digital. Setiap transaksi di dunia ini mereka ketahui. Artinya tidak ada lagi privacy. Dan kalau ini terjadi, akan ada bahaya antara hubungan pemerintah dan penduduk. Dan disarankan untuk membuat digital constitution, dan ini fungsinya untuk melindungi hak asasi manusia. Dan kita tahu bahwa China adalah pelopor digital currency yang pertama. Dan kita tahu China adalah tempat di mana tidak ada kebebasan beragama. Dan untuk bertransaksi mereka menggunakan iris eyes, jadi hanya di-scan matanya dan uang dipotong. Dan direncanakan bahwa Eropa akan mengikuti hal ini juga, dan mereka katakan bahwa ini adalah untuk kehidupan yang lebih baik. Berita berikutnya kita melihat dari Presiden China Xi dan Presiden Rusia Putin yang mau membongkar atau membajak kuasa mata uang US dollar. Dan direncanakan bahwa Rusia ini mau memakai mata uang China yuan untuk dipakai sebagai international payment. Bahkan Brasil, Saudi Arabia juga mau tidak menggunakan dolar lagi sebagai international payment. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau perdagangan internasional tidak memakai dolar lagi? Apalagi kita tahu bahwa Saudi Arabia ini merupakan tempat di mana perdagangan internasional minyak terjadi di situ. Dan Saudi Arabia tidak mau pakai dolar lagi untuk menjual minyaknya. Dan apa yang akan terjadi ini dijelaskan oleh Monica Crowley. Apa yang terjadi dengan US dollar ketika diganti yuan sebagai international payment? Dikatakan akan terjadi bencana yang sangat besar. Kita tahu bahwa US dollar sekarang kuat karena ekonomi Amerika. Dan kekuatan ini sudah mulai dilumpuhkan dengan adanya pandemik dan di dalam pemerintahan Biden selama 2 tahun ini yang mencetak uang banyak sekali. Dan akan sangat dilumpuhkan ketika perdagangan internasional tidak memakai US dollar lagi. Dan pemerintahan Biden ini benar-benar menghancurkan keistimewaan kuasa dari US dollar. Apalagi kalau Saudi Arabia tidak memakai US dollar sebagai perdagangan internasionalnya atau memakai yuan, US akan kehilangan status sebagai negara superpower. Lalu apa pengaruhnya terhadap orang-orang yang tinggal di USA? Sebagai negara superpower, di USA harga-harga barangnya sangat murah. Tetapi kalau value atau nilai dari dolar turun, apalagi kalau Arab sampai menggunakan yuan sebagai transaksi perdagangan minyak yang dibutuhkan oleh seluruh dunia, maka Amerika akan terjadi inflasi. Inflasi adalah ketika semua harga di US menjadi mahal. Karena contohnya nilai $100 menjadi nilai $1 ketika USA menjadi negara superpower. Dan orang-orang yang uangnya pas-pasan benar-benar seperti tidak ada uang lagi di Amerika.
Dan dikatakan bahwa mereka yang men-set up atau merencanakan hal ini. Jadi untuk yang terjadi seperti sekarang ini karena mereka yang rencanakan. Mereka membuat masalah lalu akan memberikan solusinya atau yang disebut Hegelian dialectic. Lalu kalau terjadi inflasi, apa solusi mereka? Mereka akan datang sebagai penyelamat untuk memperkenalkan Central Bank Digital Currency atau CBDC. Dan CBDC ini adalah sistem seperti Cina, di mana semua jual beli di seluruh dunia akan dapat mereka ketahui. Dan di US sudah ada pilot programs. Dan kalau ini terjadi, artinya tidak ada lagi kebebasan dari perekonomian masing-masing warga negara di Amerika. Semua kebebasan ini akan dibuang ke sampah bila terjadi CBDC. Karena pemerintahlah yang kontrol apa yang kamu jual dan beli. Pemerintahlah yang pegang uang kita. Dan kalau pemerintah nggak suka sama kita karena kita kritik dan lain macam sebagainya, akun bank kita bisa ditutup dan kita nggak bisa jual beli kecuali punya image of the beast. Dan kalau kita menentang hal ini, bisa-bisa kita dimasukkan ke dapur api atau lubang singa. Jadi, yang paling penting adalah kalau kita sekarang kejar dunia, kita tidak akan bisa meninggalkan apa yang kita kejar. Tetapi kalau yang kita kejar adalah firman Tuhan, kita akan mempertahankan firman Tuhan itu sampai mati. Jadi kesimpulannya, kalau CBDC ini terjadi, kita akan kehilangan freedom. Dan kalau kita mengkritik CBDC, kita bisa saja kehilangan uang kita. Dan beberapa negara bagian di Amerika juga sudah menjalankan program ini. Jadi keinginan CBDC adalah mau mengontrol semuanya. Dan CBDC ini sudah dijalankan di China. Karena China juga mempunyai central bank yang mengkontrol semua penduduk China. Dan pemerintah dapat melihat sikap-sikap penduduknya, apa yang dibeli, apa yang disuka, dan semua. Dan kalau pemerintah tidak menyetujui pembelian kita, uangnya juga tidak akan dikeluarkan. Dan rencana ini sudah dijalankan. Dan dari tahun 1933 Mei 1, Presiden Nixon mengeluarkan peraturan bahwa orang tidak boleh memiliki emas. Padahal emas ini yang membackup dolar. Dan Presiden Thomas Jefferson sudah bilang bahwa uang kertas itu artinya kemiskinan atau nggak ada artinya. Jadi harus ada yang menjamin uang kertas. Dan mari kita lihat di tahun 2023. Maret 15, 2023 ada berita yang mengatakan bahwa bulan Juli Federal Reserve akan mengeluarkan Fed Now Service. Fed Now Service adalah awal mula rencana mereka untuk memulai CBDC, sehingga orang-orang Amerika akan kehilangan kebebasan untuk mengelola uang mereka. Jadi, semua pembayaran akan melalui Fed Now Service. Dan Fed Now Service adalah layer pertama untuk memulai mengontrol rakyat Amerika. Jadi pelan-pelan rakyat Amerika akan mendownload Fed Now Service ini dan pelan-pelan semua pembayaran akan menggunakan Fed Now Service. Dan bank-bank akan mulai di take over oleh Fed Now. Dan ini semua akan berhasil karena ekonomi akan collapse. Dan cara ini adalah memakai cara Hegelian dialectic. Dan sekarang perubahan sangat cepat terjadi dan tidak ada yang bisa hentikan mereka. Dan bahasa berita-berita ini sama seperti bahasa time of trouble, di mana semua akan dikontrol, nggak bisa jual dan beli kecuali memiliki tanda binatang. Dan Presiden Kenya memberikan nasihat buat kita, orang yang ada dolar akan kehilangan dolarnya. Jadi buat apa yang kamu harus buat, karena sistem keuangan akan berubah, karena dolar akan jatuh dalam beberapa minggu. Jadi kita sudah pelan-pelan menuju time of trouble. Berita selanjutnya kita bisa lihat bahwa China dan Brasil merencanakan untuk membuang dolar dalam sistem perdagangan. Dan Saudi Arabia juga mau meninggalkan dolar yang dipakai sebagai mata uang perdagangan. Dan ini adalah awal-awal mula kolapsnya dolar atau akan terjadi inflasi di Amerika. Berita dari Kanada mengatakan bahwa di Kanada mulai menerapkan Bill C-11, di mana
Orang-orang ditentukan apa yang bisa dipost online, apa juga yang bisa dilihat di internet. Jadi internet kita pun akan dikontrol oleh pemerintah dan akan didenda kalau melanggar apa yang mereka sudah tetapkan. Dan kita tahu TikTok ini adalah aplikasi dari Cina yang mana sangat terkenal, dan TikTok ini sedang mengumpulkan informasi semua orang di dunia. Dan informasi-informasi yang dikumpulkan ini adalah untuk bisa mengontrol, karena direncanakan pemerintah bisa melakukan sesukanya, di mana rakyat akan kehilangan kebebasan. Jadi yang paling penting sekarang adalah kita harus beriman, karena akan ada larangan jual beli yang sebentar lagi akan terjadi. Pertanyaannya, apakah kita beriman? Dan sekarang mereka sedang hancurkan kota-kota supaya orang-orang bisa pindah ke 15-minute city. Dan untuk umat Tuhan gak perlu khawatir kalau kita di tempat yang Tuhan inginkan. Saudara-saudaraku, setiap detik di dunia ini sangatlah berharga. Marilah kita melakukan pekerjaan persiapan. Make sure kita lakukan persiapan untuk berdiri di time of trouble. Tuhan memberkati saudara-saudara, sampai bertemu di summary berikutnya.